Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu roket air? Jadi, roket air adalah salah satu bentuk implementasi pembelajaran ilmu fisika. Roket air menyimulasikan gerak parabolik yang dihasilkan oleh luncuran roket dengan daya dorong tekanan air dan udara. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas air mineral. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan. Biasanya udara yang telah terkompresi. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk dapat menjelaskan tentang prinsip daya dorong roket air dengan menggunakan analisis gaya. Yang kedua, untuk dapat merancang percobaan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi gaya dorong roket. Yang ketiga, untuk dapat menentukan konsep gerak parabola pada konteks roket air. Yang keempat, untuk dapat menentukan konsep momentum dan impuls pada konteks roket air. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol plastik bekas, malam, lem tembak, lakban, dop, motor, gunting, kertas manila, dan spon ati. Bisa juga menggunakan mica pouch. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah potong botol air mineral menjadi 2 bagian. Langkah selanjutnya, tempelkan malam pada tutup botol bagian atas. Langkah ketiga adalah rekatkan menjadi satu botol yang masih utuh dengan botol yang sudah dipotong di bagian atas dengan menggunakan lakban. Selanjutnya, lubangi tutup botol dengan menggunakan obeng yang sudah dipanaskan. Pasang pentil ban pada tutup botol yang sudah dilubangi, lalu kencangkan baut menggunakan kunci 12. Selanjutnya, bentuk sayap berbentuk trapesium menggunakan spon ati. Lalu, potong dan rapikan sayap yang tadi sudah dibentuk trapesium. Lipat spon ati yang berbentuk trapesium menjadi 2 bagian, lalu rekatkan menggunakan lem tembak. Pasang sayap pada bagian sisi botol menggunakan lem tembak. Selanjutnya, buat tutup berbentuk kerucut dengan menggunakan mica pouch, lalu pasang pada bagian atas botol dan eratkan menggunakan solasi. Pasang dan eratkan tutup botol mineral yang sudah dipasangi pentil ban. Akhirnya, roket air telah siap untuk diluncurkan. Kelompok kami juga membuat roket air dengan botol yang berukuran 1,5 liter. Masukkan air ke dalam badan roket air melalui mulut botol. Volume air sepertiga botol. Air digunakan sebagai medium pendorong roket air. Dilakukan pemompaan. Pemompaan bertujuan untuk memampatkan volume. Semakin besar frekuensi pemompaan atau semakin banyak dipompa, semakin jauh jarak yang ditempuh roket. Pada saat pemompaan dirasa cukup, lepaskan tutup botol. Sudut peluncuran roket diatur sedemikian rupa, yakni dengan sudut 45 derajat sesuai dengan rumus gerak vertikal ke atas lintasan parabola. Dan berikut hasilnya. Roket air bisa terbang karena roket air memberikan daya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas memberikan daya reaksi yang sama besarnya dengan mendorong roket air ke atas. Hasil praktek yang telah dilakukan, roket air meluncur menggunakan prinsip yang mengacu pada hukum 3 Newton, yaitu apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut juga mengerjakan gaya pada benda pertama.
yang besar gayanya sama dengan gaya yang diterima, tapi berlawanan arah. Jadi kesimpulannya adalah dari beberapa percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa roket yang melambung tinggi dan meluncur dengan jarak yang lebih jauh membutuhkan air yang lebih banyak dan juga gas yang diberikan. Tak hanya itu, sayap atau baling-baling roket sangat mempengaruhi. Dan baling-baling yang paling tepat adalah baling-baling yang berbentuk trapesium yang dilipat menjadi dua bagian dengan jarak sejauh 40 meter.